Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini mata kuliah Idaroh wa Isyraf At-Tarbawi, kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Fauzi MPDI. Materi pertama yaitu pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi. Administrasi adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Pengertian tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah orang yang terlibat dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu guru atau dosen, manajer atau administrator, para supervisor, dan para karyawan. Pengertian pendidik. Pendidik merupakan orang-orang yang memiliki kualifikasi akademik serta bertanggung jawab mengembangkan jasmani dan rohani peserta didik guna mewujudkan tujuan bersama. Lalu, pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sendiri adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, laporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna mencapai tujuan pendidikan yang efisien dan efektif. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses kegiatan mengembangkan serta menyusun strategi tenaga kependidikan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan organisasi ke depannya. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga untuk memenuhi kebutuhan, yaitu dengan mengadakan kegiatan rekrutmen. Yang ketiga yaitu pengembangan atau pembinaan. Kegiatan ini memanfaatkan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas pekerjaan setiap tenaga kependidikan di semua tingkat manajemen organisasi dan tingkat pendidikan. Tujuannya adalah agar setiap tenaga kependidikan bertambah kemampuan, keilmuan, wawasan berpikir, sikap terhadap pekerjaannya, serta keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yang keempat yaitu promosi dan mutasi. Promosi adalah kegiatan memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Tugas dan tanggung jawabnya serta penghasilannya lebih tinggi. Kriteria-kriteria yang paling tepat dalam mempertimbangkan seorang karyawan untuk dipromosikan adalah dengan melihat prestasi kerja dan senioritas. Sedangkan mutasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses pembinaan fungsi, tanggung jawab, serta status ketenaga kerjaan dari tenaga kependidikan guna memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan pemberian prestasi kerja pada suatu lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu pemberhentian. Kegiatan ini adalah proses di mana seorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi mengerjakan atau melaksanakan tugasnya, baik untuk sementara maupun selamanya. Dan yang keenam yaitu kompensasi. Kegiatan ini merujuk pada upah atau penghasilan karyawan. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu penilaian. Kegiatan ini adalah usaha untuk mengetahui seberapa baiknya performa kinerja tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan seberapa banyak potensi pengembangannya. Materi selanjutnya yaitu jenis serta format dokumen administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu ada buku cuti pegawai atau guru. Buku ini mencakup nomor urut, nama pegawai atau karyawan, cuti yang diambil dalam tahun kalender, jenis cuti, tanggal mulai cuti, dan tanggal berakhir cuti, lamanya cuti, serta keterangan. Yang kedua yaitu daftar hadir pegawai atau guru, atau biasa disebut dengan absensi.
Absensi ini berfungsi sebagai kontrol harian terhadap kehadiran guru dan karyawan, sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi tentang keaktifan mengajar masing-masing di sekolah. Yang ketiga yaitu daftar rangkuman absensi guru atau karyawan. Dan yang keempat yaitu data kepegawaian, mencakup data identitas pegawai pada suatu instansi atau data yang terkait. Selanjutnya yaitu skala penilaian prestasi kemampuan guru. Penilaian ini dilakukan setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir dan kepangkatan serta jabatannya. Selanjutnya yaitu buku induk pegawai. Buku ini adalah tempat mencatat semua data pegawai sekolah atau organisasi terkait sebagai arsip atau dokumentasi sewaktu-waktu diperlukan. Dan yang ketujuh yaitu file pegawai. Setiap pegawai masing-masing disediakan file yang di dalamnya berisi data pribadi pegawai, fotokopi ijazah, piagam, atau sertifikat yang dipunya, serta catatan-catatan khusus yang berkaitan dengan tugas kepegawaiannya. Yang kedelapan yaitu uraian tugas pegawai. Uraian ini diperlukan untuk menetapkan tugas setiap pegawai. Dengan adanya uraian tugas yang jelas, diharapkan memiliki hasil kerja yang jelas dan baik. Yang selanjutnya ada data statistik guru atau pegawai. Selanjutnya ada surat izin cuti. Izin untuk cuti diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan apabila tidak memungkinkan untuk bisa masuk dalam sebuah pembelajaran. Dalam surat izin cuti ini memuat kop surat, perihal surat izin, nomor, isi surat, dan tembusan. Dan yang selanjutnya yaitu ada surat tugas. Dalam surat tugas pegawai memuat nomor, nama, jabatan, alamat, tembusan, dan tanda tangan kepala sekolah. Yang terakhir yaitu rekap kegiatan pelatihan. Dalam daftar rekap riwayat pelatihan memuat berbagai pelatihan yang pernah diikuti oleh pendidik serta tenaga kependidikan.